Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 dan yang akan kita baca ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Ayat ini merupakan ungkapan daripada pemazmur, yaitu Raja Daud, ketika dia sudah berada di usia lanjut. Artinya, Daud telah melihat tentang cara hidup manusia pada saat itu. Daud sudah bisa melihat bagaimana orang-orang hidup dengan curang, jahat, dan sebagainya. Sebagai suatu pengalaman daripada Raja Daud. Dan itulah dia berani ungkapkan melalui pasal 37 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berikan judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah cara mengatasi rasa kesal dan iri hati. Rasa kesal dan iri hati ini memang harus kita atasi ketika kita melihat ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat curang, tetapi masih mengalami pertolongan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah. Kata marah di sini ini berkaitan dengan kata kesal. Kata kesal itu berkaitan dengan kata sebal, kata dongkol, kata jengkel. Jadi jangan sampai kita sebel, jangan sampai kita jengkel kepada orang-orang yang berbuat jahat, tetapi mereka masih hidup tenang-tenang saja. Kedua, jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Iri hati itu adalah suatu perasaan tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Apalagi keberhasilannya itu karena perbuatan curang mereka. Nah, pemazmur mengingatkan kita melalui firman Tuhan pada saat ini, mari jangan kita kesal, jangan kita iri hati. Kenapa? Karena mereka yang melakukan curang dan melakukan kejahatan, di ayat 2 katakan mereka segera. Jadi tidak tunggu lama lagi. Mereka segera lisut seperti rumput. Jadi sebentar lagi sudah hilang, kemudian segera layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi orang yang berhasil karena kejahatan dan karena kecurangan itu sifatnya sementara. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat itu akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan, artinya akhir daripada orang-orang yang kelihatan berhasil karena kejahatan dan karena kecurangan, itu akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Oleh karena itu, kepada kita, anak-anak Tuhan, diingatkan melalui firman Tuhan ini, mari, jangan kesal, jangan iri kepada orang-orang yang berhasil
karena berbuat curang. Dan memang kenyataan di dunia ini, ada banyak orang-orang yang berbuat jahat, berbuat curang, kemudian hidup mereka itu rasanya kok aman-aman dan nyaman saja. Kita jangan sekali-kali iri kepada mereka. Karena apa? Karena iri itu, rasa kesel tersebut, jengkel dan dongkol itu bisa makan dalam. Bisa bekerja di dalam kita, sehingga di dalam ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jadi iri hati ini dan kesel ini, kalau dia berkembang, terus dipelihara, dia akan bertumbuh menjadi panas hati. Panas hati ini kalau didompleng terus oleh si iblis, dipanas-panasin oleh si iblis, maka itu akan menjadi akar pahit. Nah, akar pahit ini sangat berbahaya. Akar pahit ini itu di dalam Amsal 14 ayat 30 berkata begini tentang akar pahit ini. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bagus, puji Tuhan. Kita harus memiliki ketenangan yang dari Tuhan. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Jadi iri hati itu dapat menyebabkan keadaan jasmani kita terganggu. Kesehatan kita terganggu. Itu iri hati. Sangat berbahaya. Iri hati ini. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata begini. 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amarah itu berbicara tentang kesal, sebel, dongkol, jengkel. Itu berdiam atau menetap di dalam hati, di dalam dada orang-orang bodoh. Oleh karena itu, janganlah kita mau kesal dan iri hati. Supaya kita tidak dikategorikan seperti ini. Kemudian, jangan kita terus pelihara kesal dan iri hati ini, karena dia akan menjadi kepahitan dalam hidup kita. Nah, kalau jadi kepahitan, kita bisa lihat di dalam Efesus pasal 4 berkata begini. Efesus 4 ayat 30 dan 31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebab kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Jadi yang namanya kepahitan itu harus dibuang daripada kita. Dalam hidup kita harus buang itu jauh-jauh. Karena kepahitan itu, ayat 30 katakan, dapat mendukakan Roh Kudus. Dan pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Kepahitan ini kenapa sangat mengganggu kehidupan kita sehingga harus kita buang. Jauh-jauh hari harus kita buang kepahitan ini yang merupakan perkembangan dari iri hati dan kesal tadi. Karena kepahitan ini sangat berbahaya. Apabila kalau kita lihat di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini Alkitab katakan di dalam kitab Wahyu, yaitu pada waktu peniupan sangkakala ketiga, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 berkata begini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Malaikat ketiga meniupan sangkakalanya, sangkakala ketiga. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi bintang besar ini yang menyala-nyala seperti obor itu adalah absintus namanya, yaitu kepahitan.
Dia akan, dikatakan di sini, akan menyeret, menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Sungai-sungai dan mata air ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke 13 dan 14, ini berbicara tentang jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini bicara tentang orang yang sudah lahir baru, dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Di sana ada air mengalir di dalamnya yang namanya terus mengalir. Mata air di dalam hidupnya, air kehidupan, yaitu firman Allah dan Roh Kudus mengalir. Ini orang-orang yang telah lahir baru. Sedangkan mata air itu berbicara tentang Yohanes pasal 7, ayatnya yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang diselamatkan, dilahirkan baru oleh firman Allah dan Roh Kudus, dan orang-orang yang setia sehingga dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ini akan mengalami pengalaman Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 ini, apabila dia menyimpan kepahitan. Kalau dia menyimpan kepahitan, orang yang sudah lahir baru, anak-anak Tuhan yang menyimpan kepahitan, dia akan ditimpa oleh namanya bintang absintus ini. Absintus ini dia akan menyeret mereka-mereka ini. Siapakah dia? Dia itulah antikris. Antikris akan menyeret mereka di akhir zaman ini. Kalau ada kepahitan, simpan kepahitan. Dari mana datangnya kepahitan? Itu datangnya dari hati yang kesal dan iri hati kepada orang-orang yang berlaku curang. Berhasil karena kejahatan dan kecurangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini untuk bisa mengatasi rasa kesal dan rasa iri hati. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi rasa kesal dan iri hati? Nah, pada kesempatan ini saya angkat firman Tuhan ini, bagaimana cara mengatasi rasa kesal dan iri hati. Dan saya pelajari dari firman Tuhan melalui Mazmur 37 ini, ada 3 cara untuk mengatasi rasa kesal dan iri hati. Pertama, saya ambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ketiga. Berkata begini, 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi poin pertama, bagaimana cara mengatasi rasa kesal dan iri hati terhadap orang-orang yang berhasil karena kecurangan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bekerja di dalam hidup kita. Saya mau kaitkan dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tentang percaya ini. Dikatakan begini, ayat yang ke-6 Ibrani pasal 11 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya
bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kita percaya di sini katakan percayalah kepada Tuhan. Kata percayalah itu adalah kalimat perintah. Diperintahkan kita harus percaya kepada Tuhan. Apa katanya? Yaitu kita percaya bahwa Allah ada. Allah itu ada. Allah berotoritas atas manusia ciptaannya. Manusia yang melakukan curang sehingga dia berhasil, itu pasti ada dalam otoritas Tuhan. Untuk nanti dia akan dihukum sesuai dengan keadilan Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Dan begitu kita anak-anak Tuhan juga ada dalam otoritas Tuhan, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dilindungi dan dihindari dari iri hati dan kesal. Lalu terhindar dari akar pahit. Jadi kita harus percaya bahwa Allah kita ada. Allah itu ada. Dia ada dari segala-galanya. Dia menunjukkan bukti bahwa dia ada. Dari ciptaannya, dari firman Allah, dari Yesus, itu bukti bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan yang ada itu, yang hadir itu, yang bertahta itu, yang berotoritas. Kita datang dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita pasti memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh, yang serius, yang mau percaya hanya kepada dia. Hanya serius. Kita sungguh-sungguh. Itu. Kalau di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi percaya total kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada saya bisa, saya kuat, saya kaya, saya bijak, dan sebagainya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa dia pasti memberi upah kepada kita. Ada upah yang dia berikan kepada kita. Kalau kita mau datang kepada dia, percaya kepada dia, dan kita mau bersabar, sungguh kita bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi terpecah belah. Tidak ada kebimbangan, tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Pada zaman dulu kita tahu ada anak-anak Tuhan yang begitu percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam Daniel pasal 3, itu sangat jelas dikatakan. Di ayatnya yang ke 16, 17, 18 dikatakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kita tahu Raja Nebukadnezar adalah raja yang penuh dengan kuasa dan bengis. Raja yang sangat jahat. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau mengikuti apa yang dipintang. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Inilah satu tingkat kepercayaan yang sangat tinggi hanya kepada Tuhan, bahwa mereka percaya sungguh bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Mereka percaya sungguh bahwa Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan upah. Apa yang terjadi? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala dengan tingkat kepanasan yang paling tinggi. Alkitab mencatat, di dalam dapur api itu, Sadrak, Mesak, Abednego yang tadinya hanya 3 orang, menjadi 4 orang. Siapakah yang satu ini? Dia adalah Yesus, anak manusia. Allah beserta dengan mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh
percaya kepada Tuhan, maka upahnya adalah penyertaan Tuhan senantiasa bagi dia. Tuhan berserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Walaupun ada banyak ancaman, ada banyak tekanan. Ancaman dari COVID-19 di mana-mana terpapar, semuanya mengancam kita. Begitu juga ekonomi, tekanan ekonomi, resesi dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ada upah yang Tuhan siapkan, yaitu sorga kekal selama-lamanya. Kita akan memiliki kemenangan dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita memiliki hati yang firman Tuhan katakan melalui Paulus kata, mati adalah keuntungan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Inilah satu tingkat kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita ajak, percayalah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang pertama. Poin pertama, bagaimana kita mengatasi rasa kesal dan iri hati melihat orang-orang yang berhasil karena kecurangan. Pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Yang kedua saya ambil dari Mazmur 37 ayat 5. Kembali ke Mazmur 37 ayat 5. Katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi, bagaimana cara mengatasi rasa kesal dan iri hati terhadap orang-orang yang berlaku curang? Tadi pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada penyerahan total hanya kepada Tuhan. Itulah penyerahannya. Kalau kita kaitkan dengan Roma pasal 12, tentang penyerahan ini, Roma 12 katakan ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati kepada Allah, yaitu kita persembahkan hidup kita, tubuh kita ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup artinya jangan tunggu kita mati dulu baru kita mau berkorban. Selagi kita masih hidup ini, kita korbankan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Kita punya berkat-berkat, kita berikan bagi Tuhan. Kalau kita punya talenta, kita berikan buat Tuhan. Kita punya karunia-karunia, kita pakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita punya kasih, biarlah kita mengasihi jiwa-jiwa dengan memberitakan firman Tuhan. Supaya mereka juga diselamatkan seperti kita. Kemudian dikatakan sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus artinya hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Apa yang kita kerjakan, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Khusus buat Tuhan. Dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu berbicara tentang kita yang tadinya berdosa. Kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib Kalvari. Tebus dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh dibenarkan oleh Bapa. Dalam posisi kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa, yang akan terus mengalami pembenaran lewat firman Allah Roh Kudus, maka kita datang kepada Allah, menyerahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang berkenan karena sudah dibenarkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan memang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih di dunia, kita masih hidup sebagaimana semua manusia. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Ada hal-hal yang membuat kita mengalami tekanan dan sebagainya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab ia, yaitu Tuhan, yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu.
khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan juga memang masih ada hal-hal. Sebagai manusia kita itu masih ada kekhawatiran. Kita masih khawatir tentang kehidupan ini. Nanti mau makan apa, mau pakai apa. Kita masih khawatir tentang kebutuhan hari-hari kita. Masih juga kita khawatir tentang sakit penyakit yang akan mengancam kita. Apalagi di suasana pandemi COVID-19. Kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Masa depan tentang keluarga kita. Tentang pelayanan kita. Dan sebagainya. Nah, segala kekhawatiran ini, firman Tuhan katakan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kamu. Memelihara itu, kata memelihara ini, itu kalau kita punya, di rumah punya hewan peliharaan, anjing peliharaan, atau kucing kesayangan kita pelihara. Bagaimana kita pelihara? Dua, kita beri makan dan kita berikan perlindungan dari ancaman. Jadi kata pelihara ini berbicara tentang memberi makan dan memberikan perlindungan. Dia yaitu Tuhan yang memelihara kita apabila kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Dia akan cukupkan kebutuhan keperluan kita, sandang, papan dan pakai, dan juga Dia akan melindungi kita daripada yang jahat, ancaman dari segala hal-hal yang jahat itu dilindungi sehingga kita aman di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan. Asal kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam penyerahan seperti ini, sangat dibutuhkan ketaatan. Hati yang taat. Berserah dengan hati yang taat kepada firman Tuhan. Ketaatan itu sangat penting. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 5, Injil Lukas pasal 5, ayatnya yang ke-4, 5, dan 6, berkata begini. Setelah selesai berbicara, Dia yaitu Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini firman Tuhan. Perintah Tuhan Yesus. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dari sini kita melihat bahwa Simon dan teman-teman sudah capek semalam-malaman kerja. Capek, tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan suruh, firman Tuhan berkata, tebarlah. Dikatakan di sini, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan juga. Tuhan suruh tebarkan. Ya, Simon dengan keadaan yang capek, dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Taat. Jadi berserah di dalam ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, itulah yang terbaik. Itulah yang ada hasilnya. Apa hasilnya? Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, artinya menebarkan jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika ketaatan itu kita lakukan sesuai firman Tuhan, maka hasilnya berkat berlimpah. Inilah ketaatan melalui berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan di dalam ketaatan atas firman Tuhan, pasti Tuhan pasti berkati kita. Soal ikan itu, menurut logika pikiran daripada Simon dan teman-temannya, tidak mungkin ada ikan siang hari. Karena matahari, dia sudah lari ikan-ikannya. Tetapi urusan kita hanya yang penting sesuai taat firman Tuhan. Kita tebarkan jala itu. Soal ikan itu datang, ikan itu ada, dan ikan itu ketangkap. Itu urusan Tuhan. Kita harus betul-betul lakukan dengan ketaatan. Di dalam usaha bisnis kita. Begitu juga. Kita buka toko kita. Kita buka, kita berdoa. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Maka urusan orang datang belanja dan keuntungan. Itu urusan Tuhan. Jadi kita lakukan urusan kita. Dan Tuhan lakukan urusan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita mau lakukan firman Tuhan. Dengan berserah. Segala kuasa kita curhat kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti membuka jalan buat kita. Puji Tuhan. Jadi poin yang
Dua, itu adalah kita harus berserah kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya ambil dari kembali ke Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi, poin yang ketiga, bagaimana caranya mengatasi rasa kesel dan iri hati kepada orang-orang yang berhasil karena kecurangan adalah kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu berbicara tentang berdoa dan menanti-nantikan janji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi kita percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua kita berserah kepada Tuhan. Dan poin ketiga kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena nafas orang percaya itu adalah berdoa. Berdoa dengan menanti-nantikan pertolongan Tuhan datang kepada kita. Kita berdoa dengan menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Berdoa dengan menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Di dalam berdoa kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Ini berdoa dengan menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40, Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berdoa senantiasa kepada Tuhan, maka ada di sini katakan mendapat kekuatan baru. Sebagai anak Tuhan, kita butuh kekuatan baru setiap saat. Biarlah Tuhan selalu pulihkan kekuatan kita. Kita untuk berkarya, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada pemulihan. Bahkan dikatakan sini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kita digambarkan seperti burung Raja Wali. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan di dalam doa, maka Tuhan akan kirim Roh Kudus untuk membangkitkan kita. Supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk bekerja. Kita menjadi orang yang rajin. Orang yang punya etos kerja yang baik. Dan kita berhasil. Kenapa? Karena tidak lesu dan tidak lelah. Terus kerjakan apa yang Tuhan maukan. Asal kita mau berdoa. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada satu orang yang sungguh-sungguh melakukan di hadapan Tuhan doa. Yaitu di dalam 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 kita tahu ada cerita tentang Hana. Bagaimana Elkana punya istri dua. Yaitu Penina dan Hana. Penina ini hamil dan punya anak. Sehingga dia merasa dia punya anak, dia menganggap rendah Hana. Sehingga dia sombong angkuh. Tetapi Hana, dia dengan hati yang pedih, dia datang kepada Tuhan. Dia datang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Dan apa yang dikerjakan Hana? Itu di dalam 1 Samuel pasal 1, ayatnya 9 dan 10 berkata begini. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana ini ketika dia membutuhkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dia datang menanti-nantikan Tuhan, kehadiran berkat Tuhan. Dia datang berdoa di bait Allah, di sana ada Imam Eli. Ketika dia berdoa, dia sampaikan doanya itu sambil menangis terseduh-seduh. Itu tanda berdoa sungguh-sungguh.
Tanda dia segala perasaan dia curahkan kepada Tuhan. Dan dia bukan hanya saat itu dia berdoa, dikatakan di ayat 12, ketika perempuan itu yaitu Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi berdoa itu terus-menerus, tidak berhenti. Sebab itu firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Karena itu adalah nafas orang percaya untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Imam Eli melihat, mengamat-amati mulut daripada Hana. Wah, ini mulutnya bergerak-gerak. Jangan-jangan dia ini mabuk oleh anggur. Tetapi Hana bilang, saya tidak mabuk oleh anggur. Saya tidak minum anggur. Tetapi dikatakan di sini, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Itu ayat 15b. Tetapi aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan, itu berbicara tentang kita berdoa dan kita curhat isi hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Bagaimana caranya? Di ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Jadi tidak sia-sia kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis terseduh-seduh, dengan terus-menerus, dan kita curhat isi hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan siapkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Dia pasti jawab. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan ini, katakan, jangan kita kesal dan jangan kita iri hati kepada orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang berbuat kecurangan. Tetapi kita harus mengatasi segala yang namanya rasa kesal dan rasa iri hati kepada orang-orang yang berhasil karena curang dengan 3 cara. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. 2, kita harus berserah kepada Tuhan. Dan 3, kita harus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini berguna buat kita untuk menghalangi, mengatasi segala hati yang iri, yang akan berkembang menjadi panas hati, yang terus akan didompleng oleh iblis untuk membuat kita memiliki akar pahit dan kita binasa. Jadi cara mencegahnya, sejak dari awal kita sudah cegah. Kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Bagi kita yang mau mengerti dan melakukan firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.